Saudara, di balik tumpukan gelondongan kayu yang hanyut saat banjir bandang di Sumatera, tim jurnalis Kompas TV mengungkap pola perusakan hutan yang tak lazim. Pohon-pohon bukan ditebang menggunakan alat pemotong untuk dimanfaatkan kayunya, melainkan ditabrak menggunakan alat berat hingga pohon-pohon tumbang dan meninggalkan lahan terbuka yang diduga menyebabkan terjadinya banjir. Berikut laporannya untuk Anda. Saudara, saat ini saya berada di Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kalau Anda lihat di belakang saya ini, banyak sekali gelondongan kayu yang sangat besar dan panjang mencapai 15 meter. Namun, satu fakta menarik yang kami dapat adalah gelondongan kayu yang ada di tempat saya berdiri ini banyak yang panjangnya itu sampai dengan akar. Di mana kalau kita melihat banyak tudingan bahwa pohon tersebut dipotong menggunakan senso atau alat potong sehingga potongannya terkesan rapi. Tapi temuan yang kami dapat di tempat ini adalah pohon-pohon ini banyak disertai dengan akar. Kami sempat berkomunikasi atau ngobrol dengan salah satu masyarakat. Mereka mengatakan bahwa ada alat berat beko yang dipakai untuk mendorong atau menghantam kayu-kayu tersebut. Jadi bukan dipotong, karena kalau dipotong dia ada bulatan yang rapi. Ketika beko tersebut menabrak atau menghantam, beko tersebut terus saja menjatuhkan pohon di depannya, dan ini terus dilakukan oleh beko maju terus sampai membersihkan seluruh lahan. Itulah sebabnya ketika ada cuaca buruk, hujan sangat deras, dan tentu saja kayu-kayu yang berasal dari tempat dipotong itu berjalan atau jatuh dengan akar-akarnya hingga meluncur sangat cepat hingga menghancurkan adanya ratusan rumah yang ada di daerah Batang Toru. Tempat kami ini kurang lebih antara 3 sampai 4 km dari Batang Toru, letaknya lebih tinggi. Jadi inilah salah satu tempat gelondongan kayu yang diduga berasal dari atas tempat kami berdiri. Tempat ini awalnya antara sawah dan lahan lain, dan ketika kejadian terjadi, gelondongan-gelondongan kayu ini berada di sini. Apakah ini menjadi temuan baru atau tidak? Tentu saja ini adalah ranah dari Direktorat Tindak Pidana Tertuh Bareskrim Mabes Polri. Namun yang kami lihat adalah banyak kayu-kayu yang disertai dengan akarnya. Ini tentu saja menjadi salah satu bencana ekosistem, dan ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Ketika kami menanya warga, apa tujuan beko tersebut menabrak dari pohon-pohon, mereka mengatakan alasannya adalah untuk membuka lahan, bukan untuk mengambil kayunya. Jadi ketika mereka membuka lahan, mereka tidak memperdulikan kemana kayu tersebut, sehingga kayu tersebut hanya ditabrak, dan ketika bencana terjadi, kayu tersebut akhirnya terlepas, dan akhirnya mengikuti dari turunan air, sehingga ada muncul daerah aliran sungai baru yang sebenarnya itu bukan sungai, dan ini menghantam adanya ratusan rumah di Batang Toru. Ini saja menjadi catatan buruk dari pengelolaan dari hutan kita, dan ini perlu ditata baik agar jangan sampai kejadian ini terulang lagi, khususnya yang berada di daerah Tapanuli Tengah. Jurnal Menangan, Febri James, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, kepolisian terus memastikan keselamatan warga saat menyeberangi jembatan darurat di Sungai Aek Garuga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, pasca banjir bandang. Petugas membantu membawa barang-barang warga hingga menggendong anak-anak agar dapat melintas dengan aman. Berikut laporannya untuk Anda. Beginilah kondisi jembatan darurat di Desa Aek Garuga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pasca banjir bandang. Akses penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah terputus setelah banjir bandang membentuk aliran sungai baru di lokasi ini. Jembatan darurat dibuat menggunakan gelondongan kayu yang hanyut terbawa banjir. Fasilitas sementara ini menjadi satu-satunya akses warga untuk menyeberang. Namun arus sungai yang masih deras membuat sebagian warga takut untuk melintas. Untuk memastikan keselamatan, personil Satbrimopolda Sumatera Utara diterjunkan. Mereka membantu mengangkat barang bawaan warga, bahkan menggendong anak-anak saat menyeberangi jembatan darurat.
melihat, wah sangat takut kita ya kan. Tapi karena ada Abang Brimob kita terbantu karena kita anak-anak kita kecil-kecil. Iya. Jadi cukup terima kasih banyak. 2 personel berjaga secara bergantian dalam 2 shift untuk memastikan warga dapat melintas dengan aman setiap saat. Bila mana ada yang mau dari Garoga ke Anggoli ataupun sebaliknya, kami sistem bergantian. Jika dari Anggoli mau ke Garoga, kami tutup dulu akses yang dari Garoga. Begitu juga sebaliknya, Bang. Juga kami di sini menyediakan juga perahu di sebelah sana, Bang. Iya. Bila mana ada emergensi kami sudah siap sedia. Bila mana ada orang sakit atau barang-barang yang mungkin memerlukan penyeberangan via perahu bisa kami sediakan juga dari sana, Bang. Sejumlah akses penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah terputus di 2 titik berbeda pasca banjir bandang, sehingga jembatan darurat ini menjadi infrastruktur penting bagi aktivitas warga. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, Korlantas Polri kirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan diantarkan dengan prosesi apel dukungan kemanusiaan yang digelar di Gedung Korlantas Polri pagi ini. Kakor Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan Korlantas Polri mengerahkan 55 personel dan 25 unit mobil patroli yang akan disebar ke 3 wilayah terdampak, yakni Sumatera Barat 9 unit, Sumatera Utara 8 unit, dan Aceh 8 unit, saudara. Selain bantuan kendaraan operasional, Korlantas Polri juga mengirimkan 1.500 paket sembako yang langsung diantar oleh personel dari Jakarta. Jadi hari ini memberangkatkan dan membantu mobil patroli sebanyak 25 unit mobil patroli yang nanti akan kita bagi menjadi 3, ke Sumatera Barat 9 unit, ke Medan 8 unit, dan ke Aceh 8 unit. Di samping itu juga Korlantas Polri membantu 1.500 paket sembako yang nanti akan langsung dibawa anggota dari sini ke Jakarta, dan alhamdulillah juga ada titipan dari warga Minang yang menitipkan makanan bantuan rendang. Ini kita bawa juga, kita bawa ke sana. Tentunya ini bagian daripada Korlantas hadir dalam rangka penugasan kemanusiaan saudara-saudara kita. Saudara, Presiden Prabowo kembali ke Aceh untuk ketiga kalinya setelah kunjungan luar negeri ke Pakistan dan Rusia. Kunjungan kali ini ke Aceh Tamiang yang terkena banjir bandang dan longsor. Prabowo meninjau posko pengungsian di beberapa wilayah. Presiden Prabowo Subianto meninjau dan mengunjungi para pengungsi korban banjir dan longsor di Karangbaru, Aceh Tamiang. Presiden meninjau posko kesehatan yang didirikan di sekitar pengungsian didampingi Gubernur Aceh Musakir Manaf. Diketahui saudara, Aceh Tamiang masih gelap, belum dialiri listrik. Pemulihan listrik belum menyentuh daerah ini dan beberapa daerah lainnya di Aceh. Usai jeda akan hadir cerita Nusantara, kami akan ajak Anda ke Denpasar, Bali. Mahasiswa dari berbagai organisasi eksternal kampus mengumpulkan donasi di perempatan Jalan Sudirman Denpasar untuk menggalang bantuan bagi korban banjir bandang di Sumatera.